Selamat berjumpa dengan saya, dosen mata kuliah Indonesian State Philosophy atau yang dikenal dengan istilah pendidikan Pancasila. Di London School ini, pendidikan Pancasila dan nasionalisme atau kewarganegaraan dijadikan sebagai satu mata kuliah yang berkesinambungan, satu paket ya. Jadi antara heroism dan Pancasila itu dijadikan satu mata kuliah yang digabung. Uh, Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai urutan materi Pancasila. Beda dengan mata kuliah yang lain yang umumnya berlangsung selama 14 kali pertemuan utuh, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 itu kuliah biasa, kemudian pertemuan ke-8 mereka mites, kemudian pertemuan 9 sampai pertemuan 15 mereka kuliah lagi, pertemuan 16 baru final test. Itu mata kuliah lain. Kalau mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan itu dibagi menjadi dua. 8 pertemuan untuk mata kuliah kewarganegaraan, 8 pertemuan untuk mata kuliah Pancasila. Diawali dari mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengantar pendidikan Pancasila. Yang kedua, membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Yang ketiga, pertemuan 3 membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertemuan 4 akan diadakan ujian tengah semester. Jadi di saat mata kuliah lain sedang kuliah normal, mata kuliah Pancasila sudah masuk ujian tengah semester. Kemudian pertemuan kelima, temanya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertemuan ke-6 bertemakan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pertemuan ke-7 adalah UUD 1945 dan dinamika pelaksanaannya. Pertemuan ke-8 yaitu final test atau ujian akhir untuk mata kuliah Pancasila. Di saat mata kuliah lain sedang melakukan mid semester. Nah, karena hanya 8 pertemuan, maka implikasinya adalah akan ada 1 kali ujian midtest, 1 kali ujian final test, 2 kali latihan kelompok, dan maksimal hanya dibolehkan 2 kali alfa. Jadi kalau ada mahasiswa yang alfanya lebih dari 2, dia dinyatakan not eligible atau tidak diperkenankan untuk ikut ujian final test untuk mata kuliah Pancasila. Nah, di pertemuan ke-9, bagi yang mengikuti pendidikan kewarganegaraan itu berlanjut. Pertemuan berikutnya adalah materinya pengantar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pertemuan ke-8 membahas tentang negara dan pertemuan ke-10 negara dan bangsa. Pertemuan ke-11 membahas tentang hak asasi manusia. Pertemuan ke-12 baru masuk mid semester untuk mata kuliah kewarganegaraan. Jadi setelah 4 kali pertemuan, mulai ada mid test bagi mata kuliah kewarganegaraan. Pertemuan ke-13 membahas tentang demokrasi. Pertemuan 14 tentang bela negara. Pertemuan 15 tentang wawasan Nusantara. Dan yang terakhir pertemuan 16 tentang itu mid final test, yaitu ujian akhir untuk mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sama seperti mata kuliah Pancasila, pertemuan nasionalisme hanya 8 pertemuan. Pertemuan 9 sampai 11 adalah kuliah. Pertemuan 12 sudah masuk mid kewarganegaraan. Kemudian 13 sampai 14 kuliah lagi. 16 baru mid final mata kuliah kewarganegaraan. Nah, kalau ada 2 alfa
maksimal 2 alfa di mata kewarganegaraan. Kalau mereka sudah 3, maka bisa dinyatakan gagal atau not eligible untuk mata kuliah kewarganegaraan. Langsung masuk ke pertemuan pertama tentang mata kuliah Pancasila, yaitu berkaitan dengan pengantar pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pancasila ini adalah mata kuliah yang bisa dikatakan sebagai amanat dari pemerintah Indonesia kepada semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, dari level pendidikan dasar itu SD, level pendidikan menengah yaitu pendidikan SMP, level pendidikan atas yaitu SMA, sampai perguruan tinggi. Mereka diamanahkan untuk terus mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada beberapa pertimbangan mengapa mata kuliah Pancasila ini diwajibkan untuk semua level pendidikan. Alasan pertamanya adalah agar mata kuliah Pancasila ini bisa menanamkan kecintaan bangsa Indonesia atau seluruh warga Indonesia terhadap ideologi mereka, yaitu Pancasila. Karena Pancasila diklaim, bahkan diyakini sebagai ideologi pemersatu terhadap semua kemajemukan yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia ini banyak agama. Yang resmi itu ada sekitar 6 agama di Indonesia. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Kemudian dari segi suku itu banyak, ada puluhan bahkan ratusan suku di Indonesia. Ada perbedaan, ada juga macam-macam etnis yang ada di Indonesia. Nah, kemajemukan ini bisa disatukan, bisa dibingkai dengan baik melalui pendidikan Pancasila. Maka Pancasila dapat dikenal sebagai ideologi pemersatu di Indonesia. Yang kedua alasannya adalah selain sebagai pemersatu, Pancasila merupakan ideologi pencegah terhadap ideologi-ideologi lain yang mencoba hidup di Indonesia. Kalau di dalam wacana kalimat sebelumnya itu pernah ada dikenal dengan ideologi kiri dan ideologi kanan. Kalau ideologi kiri adalah ideologi yang berbasis sosialis komunis, sedangkan ideologi kanan umumnya kecenderungannya kepada ideologi yang bersifat keagamaan. Dan kedua ideologi ini akan tenggelam, akan bisa dikendalikan jika Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara itu diajarkan dari SD sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, sehingga masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa, mempunyai benteng yang kuat apabila ada ideologi kiri atau ideologi kanan yang mencoba berkembang di Indonesia. Nah, untuk mata kuliah Pancasila ini, mengapa dia diajarkan di Indonesia? Itu dengan pertimbangan ada 4 landasan pendidikan Pancasila. Pertama, yaitu landasan yuridis, yaitu landasan hukum pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah landasan pasal 31 ayat 1 UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian masih landasan yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 ayat 2, di mana mencantumkan 3 mata kuliah yang wajib diajarkan di semua level pendidikan, yaitu mata kuliah Pancasila, agama, dan kewarganegaraan. Kemudian Undang-Undang Nomor yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
pendidikan nasional. Sama dengan yang tahun 98 itu memuat 3 mata kuliah yang wajib diajarkan di Indonesia. Kalau yang sebelumnya ada Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama, di tahun Undang-Undang tahun 2000, tahun 2003 hanya memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa. Perbedaannya adalah kalau pendidikan sebelumnya tahun 1989 itu masih mencantumkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib, sedangkan pada Undang-Undang tahun 20 tahun 2003 tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib, tapi statusnya menjadi turun sebagai mata kuliah pilihan, boleh diajarkan dan boleh tidak juga boleh tidak diajarkan. Jadi sebagai pilihan oleh kampus. Tapi kebijakan dari pimpinan di kampus ini karena menganggap bahwa Pancasila adalah ideologi pemersatu dan ideologi penangkal terhadap ideologi yang lain, makanya mata kuliah Pancasila masih diajarkan di kampus ini setiap semester 1 atau semester 2. Kemudian landasan hukum yang ketiga adalah SK Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002 tentang rambu-rambu mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK yang mengatur tentang mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian yang kelima adalah SK Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006 juga yang mengatur tentang MPK, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Itu landasan yang pertama tentang pendidikan Pancasila. Landasan kedua adalah landasan historis, yaitu bahwa Pancasila ini itu berasal murni dari hasil pemikiran dan budaya orang Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Tantular pada Empu Prapanca pada tahun 1365, di mana dalam buku tersebut dijelaskan tentang Pancasila, yaitu pedoman kehidupan masyarakat di zaman Majapahit. Yang pertama, sila pertama tidak boleh melakukan kekerasan, sila kedua tidak boleh mencuri, sila ketiga tidak boleh berdengki, sila keempat tidak boleh berbohong, sila kelima tidak boleh minum minuman keras sehingga mabuk. Ini Pancasila ketika zaman Majapahit. Kemudian landasan ketiga adalah landasan budaya. Artinya nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat sampai kelima itu murni diambil atau digali dari budaya asli Indonesia. Dia bukan nilai-nilai yang diambil dari hasil impor dari bangsa atau negara lain. Seperti misalnya sila pertama, di mana berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Pasti kita akan jumpai bahwa di semua suku di Indonesia pasti mempunyai keyakinan keagamaan, mempunyai cara beribadah masing-masing. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita dari dulu, dari zaman kerajaan atau mungkin pra-Indonesia sebelumnya sampai hari ini masih masyarakat yang berhubungan dengan Tuhan atau masyarakat yang menganut ketuhanan yang merupakan tradisi asli Indonesia. Kemudian landasan keempat adalah landasan filosofis, yaitu nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila merupakan filosofi atau pemikiran bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Indonesia. Apa nilai-nilai itu? Yang pertama, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, selalu berusaha mempertahankan persatuan dan mewujudkan keadilan. Bahasa berikutnya adalah tujuan
pendidikan Pancasila diajarkan di Indonesia. Yang pertama adalah agar para siswa atau mahasiswa di semua level pendidikan di Indonesia itu berperilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, baik kita di rumah maupun di luar rumah, itu akan terlihat perilaku kita sebagai manusia yang berketuhanan atau yang percaya atau iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah agar siswa atau mahasiswa itu berperilaku yang mencerminkan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah mahasiswa mempunyai perilaku yang berkebudayaan. Yang keempat adalah mahasiswa memahami bahwa perilaku yang harus mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini adalah materi-materi untuk kuliah perdana, pertemuan pertama mata kuliah Pancasila yang meliputi landasan hukum, landasan ideologis, landasan budaya, dan landasan filosofis pendidikan Pancasila. Nah, terakhir ada tugas untuk pertemuan pertama, yaitu yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Pancasila. Jadi setiap mahasiswa itu harus membuat 5 contoh tujuan Pancasila dalam kehidupan keseharian. Misalnya yang pertama, bagaimana sebutkan 5 perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5 contoh ini adalah 5 contoh yang real yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Sebagai contoh misalnya, sebutkan saya, bagi yang muslim misalnya, saya melakukan sholat 5 waktu sebagai wujud keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya membaca kitab suci agama saya misalnya. Begitupun nanti yang kedua, berikan contoh perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebutkan 5 contohnya. Kemudian yang ketiga, perilaku yang berkebudayaan, yaitu perilaku yang berasal dari budaya asli Indonesia tanpa meniru budaya impor dari negara lain. Sebutkan 5. Kemudian yang keempat, sebutkan perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, itu sebagai akhir dari sesi pertama. Semoga bisa dipahami dan bisa mengerjakan tugas pertama ini dengan baik. Cukup sekian. Wassalam.